إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa menit ke depan kita akan menyoroti sebuah perangai yang sangat-sangat buruk dan sangat-sangat halus. Perangai ini bisa masuk ke dalam hati manusia dan tanpa dia rasakan. Lalu apabila perangai ini sudah masuk ke dalam hatinya, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangai yang buruk ini dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya lebih daripada dosa-dosa yang lain. Maka jika perangai seperti itu sifatnya, maka hendaklah kita senantiasa waspada agar hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita senantiasa melakukan introspeksi diri agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekannya. Perangai yang buruk ini tidak lain adalah al-ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Law lam takunu tudhnibun la khiftu alaikum ma huwa akbar min dhalik." Al-ujub. Seandainya kalian tidak melakukan dosa-dosa, niscaya aku akan khawatir terhadap kalian yang lebih besar dari dosa-dosa itu, yaitu al-ujub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawan muttaba' wa syuhhun muta' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesenangan hati yang selalu diikuti, kekikiran yang selalu dipatuhi, dan bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, al-ujub adalah ketika seseorang merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, sehingga dia bangga terhadap dirinya dan bangga terhadap setiap yang dia ucapkan dan dia perbuat. Al-Imam Ibn Wahab mengatakan,
Aku pernah bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak, wahai Abdullah ibn Mubarak, mal kibr, apa sombong itu? Dia mengatakan, antazdariyan nas. Sombong itu adalah engkau meremehkan orang lain. Lalu aku kembali bertanya kepadanya, apa itu ujub? Dia mengatakan, antara indaka syai'an laysa inda ghairik. Engkau merasa bahwa engkau memiliki sesuatu, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang-orang lain. Lalu ia mengatakan, la a'lamu fil musallina syai'an syarran min al-ujub. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk terhadap orang-orang yang melaksanakan salat daripada al-ujub. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ujub ini memiliki banyak jalur yang bisa dilalui agar masuk ke dalam hati manusia tanpa dia rasakan. Di antaranya adalah kedudukan sosialnya, kapasitas keilmuannya, rupa yang bagus, kesehatan dan kekuatan yang memadai. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaum 'Ad dengan angin gara-gara mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat dari kami? Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seseorang ke dalam bumi karena dia bangga dengan bajunya dan rambutnya yang indah. Dan ikhwani fid din azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang seseorang yang memiliki kebun yang penuh dengan buah-buahan di dalam suratul Kahf. Dia melakukan kezaliman terhadap dirinya dengan mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Sesungguhnya hartaku lebih banyak dari hartamu dan pengikutku lebih banyak daripada pengikutmu. Subhanallah. Azab Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kesempatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala seketika menurunkan azab sehingga membinasakan kebun-kebunnya yang penuh dengan buah-buahan itu. Lalu dia bolak-balik tangannya karena menyesal. Semua harta yang dia telah keluarkan untuk memperbaiki dan memperindah kebun ini dalam sekejap dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika para sahabat bangga dengan jumlah mereka yang banyak dan kekuatan mereka pada peperangan Hunain, lalu mereka menyandarkan kemenangan itu kepada kekuatan dan jumlah mereka yang banyak, sehingga mereka mengatakan, lan nuhzamal yawma min qillah, tidak mungkin kita akan dikalahkan pada hari ini dengan pasukan yang jumlahnya sedikit. Akan tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka kesempatan untuk membanggakan jumlah yang mereka yang begitu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kekalahan yang sangat memalukan sehingga mereka lari terbirit-birit. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara bentuk ujub yang sangat buruk adalah ketika seseorang bangga dengan banyaknya salat, puasa, sedekahnya, sehingga dia mengira, dia merasa bahwa dia telah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pantas untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua ini. Padahal dia tidak sadar bahwa semua itu dia mampu melakukannya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tamnun tastakfir." Janganlah engkau memberi karena mengharapkan balasan yang lebih besar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengomentari ayat ini, dia mengatakan, "La tamnun bi'amalika 'ala rabbika tastakfirhu." Yang artinya adalah janganlah kamu bangga dan merasa telah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ibadahmu yang engkau lakukan itu
tidak setara dengan satu nikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Karena semua ibadah yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, menyesali maksiat yang pernah kita lakukan itu lebih baik daripada ujub setelah melakukan ketaatan. Sebagaimana dikatakan oleh Mutarrif ibn Abdullah rahimahullahu taala, dia mengatakan, la an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jabah. Dia mengatakan, seandainya aku tidur kemudian aku bangun di pagi hari dalam keadaan menyesali dosa-dosaku, itu lebih aku sukai daripada aku tidur kemudian di pagi hari aku bangun dan aku bangga dengan amal-amal yang telah aku lakukan di malam hari. Namun sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidaklah termasuk ujub ketika seorang mukmin gembira karena telah melakukan suatu ibadah. Bahkan itu bagian daripada iman. Akan tetapi hendaklah dia sembunyikan ibadahnya dan jangan menceritakannya kepada orang-orang lain. Dan hendaklah dia senantiasa merasa takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, dan menyandarkan semua itu kepada taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang gembira, yang senang dengan kebaikannya, susah dengan kejelekan-kejelekannya, maka dia sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dan bentuk ujub yang paling berbahaya adalah ketika seseorang memiliki pengikut yang banyak. Mereka bangga dengan bacaannya, mereka bangga dengan ceramahnya, mereka bangga dengan keilmuannya. Lalu syaitan datang kepadanya untuk membinasakannya, sehingga dia merasa bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar, meskipun pendapatnya itu adalah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau jauh dari kebenaran. Akibatnya dia akan merasakan bahwa orang yang ada di sekitarnya, mereka adalah orang-orang jahil. Jika dia sudah merasa bahwa orang di sekitarnya itu adalah orang-orang jahil, maka dia tidak akan meminta pendapat dan saran dari mereka. Abu Umayyah Asy-Sya'bani mengatakan, ataitu Aba Abdullah Al-Khushani, Aba Tha'labah Al-Khushani. Dia mengatakan, aku mendatangi Abu Tha'labah Al-Khushani. Lalu aku mengatakan kepadanya, bagaimana menurutmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Surah Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian, tidak akan memudaratkan kalian kesesatan-kesesatan orang apabila kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, ama wallahi laqad sa'alta anha khabira. Demi Allah, kamu telah bertanya kepada orang yang tepat. Aku telah menanyakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal i'tamiru bil ma'ruf
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عمل الأوام. Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian menegakkan al-amr bil ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran, sehingga apabila engkau telah melihat kekikiran yang selalu dipatuhi, kesenangan hati yang selalu ditaati, dan dunia yang lebih diutamakan daripada akhirat, dan bangganya setiap manusia dengan pendapatnya, maka pada saat itulah hendaklah engkau tetap pada pendirianmu, berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tinggalkan urusan-urusan awam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعنا مما نزل ومما لم ينزل. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم من أرادنا وأراد السنة بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.